peningkatan umat Islam menurut Al-Quran. Nanti selesai khutbah ini, selesai Jumat ini, tiba rumah, nanti kita tanya di kita masing-masing, kita berada di posisi yang mana. Yang pertama, ini sudah umum saya sampaikan, disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata Muslim. Muslim itu orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabi dan Rasulnya, Al-Quran kitab sucinya, dan dia berikrar akan mengerjakan seluruh perintah Allah, menghentikan segala yang dilarang Allah. Saya lihat Al-Quran itu ada 42 kali dalam Al-Quran. Ayat yang populer yang sering kita baca dalam doa kita setiap kita salat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau setiap khatib khutbah selalu baca ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya melihat dalam beberapa tafsir dan juga fenomena masyarakat kita, umat Islam itu yang dikatakan muslim itu terbagi dua macam. Yang pertama menurut Al-Quran ada muslim yang abaan. Abaan itu artinya enggan. Kalau di Jawa ini kita sebut abangan. Mana yang abangan? Dia enggan melaksanakan perintah Allah dan enggan menghentikan larangan Allah. Sedangkan muslim yang kedua adalah muslim yang muti'an. Muti'an itu artinya taat. Taat mengerjakan perintah Allah dan taat menghentikan larangan Allah. Bapak saudara, sudah muslim naik kita pada peringkat yang kedua, namanya mukmin. Mukmin itu dalam Al-Quran ada 230 kali. Salah satu ayatnya yang sering kita baca, yang populer, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang sering mengartikan mukmin ini orang-orang muslim yang sudah mengerjakan seluruh yang diperintah Allah dan menghentikan segala yang dilarang Allah. Saya buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Pada prinsipnya, pada intisarinya, tanda orang mukmin itu otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangannya terampil. Otaknya selalu berpikir untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kata-kata Al-Quran, afala taqilun, afala tatadzakkarun ulul albab. Dan juga hatinya berzikir, dia selalu ada kontaknya dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah katsiran. Atau dalam hadis Nabi dengan kata-kata berbunyi innallaha, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu hatinya selalu ingat Allah. Fasimatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyah. Dia ingat Allah di mana dia berada, di rumahkah dia, di kantorkah dia, di masjidkah dia, di jalankah dia tahu ada yang mengontrolinya. Lalu tangannya terampil. Maksud terampil di sini adalah dia selalu memberi pertolongan kepada siapapun orang yang membutuhkan pertolongan tanpa balang bulu. Pokoknya tangannya selalu bergerak untuk memberikan sesuatu, memberikan pertolongan kepada orang lain, termasuk juga kepada untuk agama Allah.
Bapak saudara, para Allah mulia, sudah mukmin naik peringkat yang ketiga, yang populer dengan kata-kata muhsinin. Ayatnya dalam Al-Quran, salah satu ayatnya, hudan wa rahmah lil muhsinin. Muhsin itu ada 39 ayat dalam Al-Quran. Sering orang mengartikan muhsin itu orang-orang mukmin yang berbuat baik bukan saja untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Ini namanya muhsin. Bapak saudara, saya pada khutbah ini sampai inginkan bagaimana ciri-ciri orang muhsin itu menurut Al-Quran, menurut ajaran agama kita. Ada 4 tanda. Nanti kita tanya diri kita, muhsin kita atau tidak, muhsinin atau tidak, nanti ini menentukannya. Yang pertama dalam agama kita, tanda orang muhsin itu wajhu mubasyar. Artinya wajahnya orang muhsin itu menggembirakan. Kemudian wajahnya, mukanya penuh dengan nur, cahaya. Senang orang melihatnya, ditunggu kedatangannya, simpatik orang melihatnya. Ya. Kalau bahasa vulgarnya di agama kita, kelihatan di wajahnya itu bekas wudhu, padahal orang ini sholat. Gitu kan. Nah, ini orang muhsin. Jadi orang muhsin itu kalau dia berada datang suatu kelompok, orang merasa bertambah, merasa mendapatkan. Ini muhsin. Yang kedua, dalam agama kita muhsin itu tandanya ialah lisanun nikmah. Kata-katanya, ucapannya itu penuh dengan nikmat. Nah, saya juga buka Al-Quran. Tanda-tanda orang muhsin itu yang katanya nikmat itu dalam Al-Quran yang pertama namanya qaulan ma'rufa. Keluar kata-kata yang mulutnya baik. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan laina, kata-kata yang penuh lemah lembut. Selanjutnya qaulan baligha, setiap kata yang keluar dari mulutnya menyentuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya mawaddah fil qurba, ada ikatan pada diri kita, ikatan batin. Setiap keluar mulutnya itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya, orang-orang itu menyentuh sekali. Ada lagi kata-kata qaulan mansyura. Ada lagi terakhir qaulan syadida. Kata-katanya itu tegas. Tegas terhadap kebenaran dan tegas terhadap kemungkaran. Dia orang yang namanya orang muhsin itu, dia tidak ada abu-abu. Ya. Tidak ada remang-remang, dia tegas. Ini kalau bicara dengan orang kafir, asyidda wala kufar ruhama bainahum. Dia tegas dengan orang kafir, lemah lembut sesama Islam. Inilah tanda orang muhsin. Selanjutnya ada kata-kata tandanya lagi, ciri orang muhsin itu qulbur rahmah. Hatinya itu penuh dengan rahmah, kasih sayang. Yang qulbur rahmah itu perbuatannya, tindak tanduknya, fiil perangainya, tingkah lakunya mencerminkan kepribadiannya. Ini namanya qulbur rahmah. Jadi di sini kata-kata sadrul muftihah. Biasanya kalau orang qulbur rahmah itu dadanya lapang, pemaaf, sabar, amanah, jujur, dan lain sebagainya. Ini orang yang muhsin. Terakhir, tanda orang muhsin itu yadul muftihah. Yadul muftihah, apapun bentuk orang membutuhkan dia, termasuk juga membutuhkan kepentingan agama, dia bergerak tangannya untuk memberikan bantuan, memberikannya. Ini namanya yadul muftihah. Bapak saudara, kebalikan dari orang muhsin itu, orang baik itu adalah orang jahat.
Ini juga saya sampaikan hari ini. Nanti kita sekarang dalam kondisi sekarang susah kita membedakan mana orang jahat, mana orang yang baik. Nah, orang jahat menurut agama kita yang pertama yuzhibul abaha anil wajhi. Orang jahat itu mukanya pucat, buram, tidak berseri. Cahayanya disambut Allah, nurnya enggak ada. Nah, ini dia. Maka kita lihat banyak orang, ya, hartanya banyak, jabatannya hebat, titelnya profesor, doktor, macam-macam. Ya, keluarganya berhasil semua, tapi dilihat wajahnya kosong bentuknya, gosong bentuknya. Tidak simpatik kita melihat wajahnya. Itu namanya orang jahat itu. Yang kedua, orang jahat itu ya disebut juga kata-katanya, mulutnya itu ya al-qailu bihaqqi qalil allazimu lihaqqi zalil. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sedikit sekali yang benar, penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Kita lihat banyak orang sekarang yang mempropagandakan, mengatakan dirinya orang hebat, profesor, jabatannya hebat, ahli dia, hartanya banyak, jabatannya hebat, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sedikit sekali yang benar. Walaupun di depan matanya menurut keyakinannya, menurut akal sehatnya itu benar, tapi dia tidak mau sampaikan, tidak sampai katakan. Ini banyak sekali orang sekarang ini. Ya. Selanjutnya, ya, yang termasuk juga lisanun nikmah itu adalah orang yang di mulutnya itu selalu mencela, merongrong kebenaran dengan Allah. Mungkin kena hasadnya, bukan dengkinya, dia fitnah. Ya, orang-orang yang baik dia fitnah. Mana yang baik tidak mau kemuka dari mulutnya. Nah, itu termasuk orang yang tidak. Itu disebut dengan dalam Al-Quran namanya walal bazi'i. Kata-kata yang dikeluar dari mulutnya kotor. Dia tahu beragama Islam, dia tahu baik, dia tahu orang hebat, ahli, tapi kerjanya menghina Islam, menyudutkan umat Islam, memprateli kebenaran Islam. Nah, ini namanya manusia orang jahat. Bapak saudara, selanjutnya juga tanda-tanda orang jahat menurut agama kita, dadanya itu penuh dengan kedengkian dan kebencian. Dia tidak mau kalau ada saudara-saudaranya sesama Islam yang berkembang, menyampaikan yang baik, mendapatkan satu jabatan, mendapat keuntungan, dia tidak rela. Itu namanya orang jahat itu. Selanjutnya, tangannya adalah berbuat yang tidak baik, merusak Islam. Sekarang banyak kita lihat itu. Orang-orang Islam sendiri yang berkomitmen, yang selalu dia propagandakan, kalau lihat KTP-nya, dilihat SIM-nya, dia kata dia beragama Islam. Tapi kerja tangannya itu walaupun dia beri jabatan, pangkat, jabatannya hebat, tapi merusak Islam. Ini adalah orang-orang yang jahat menurut agama kita. Bapak saudara, orang Allah yang mulia, sudah muhsin, naik lagi peringkat yang ke selanjutnya yang disebut dengan mukhlis. Saya belum sampaikan, sebelumnya menerangkan mukhlis ini, saya sampaikan biasanya kalau orang baik itu, apalagi di tengah-tengah suasana begini, musibah begini, biasanya dia selalu difitnah. Kenapa dia difitnah? Karena dia amanah. Dia dibuli, dibikin babak belur. Kenapa? Karena orang baik itu jujur. Dia selalu dicaci. Banyak kita lihat tokoh-tokoh yang bisa berbuat baik banyak, tapi dia selalu dicaci. Kenapa? Karena dia berprestasi. Ini nasib orang baik sekarang di tengah-tengah kondisi begini. Sementara kalau ciri-ciri orang jahat di tengah-tengah suasana baik ini adalah biasanya orang jahat itu dibantu, dibela oleh penipu dan dikelilingi oleh para penjilat.
dipuja, dipuji, dimuliakan oleh para pengkhianat, didoakan oleh para fasik munafik yang terlaknat. Ini orang jahat. Bapak saudara, selanjutnya saya terangkan lagi peringkat selanjutnya yang kata-kata ikhlas atau mukhlis. Mukhlis itu orang muslim yang banyak berbuat baik, tapi dia berbuat baik itu ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah lillahi wa ta'ala, karena Allah. Wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina lahuddin. Atau hadis Nabi, innallaha la yuqbalu minal amali ila kana farisan wa yaqti bi wajahu. Dia berbuat itu ikhlas. Kemudian orang ikhlas itu ialah dia berbuat itu adalah untuk takharub ilallah, mencari dekat dengan Allah. Yang ketiga, tanda orang yang ikhlas itu ialah mardatillah, dia mencari ridha Allah. Terakhir, orang ikhlas itu adalah li'ila kalimatillah. Apapun dia kerjakan, apapun yang disanakan, semua untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah. Itu mukhlis. Yang terakhir, Bapak Saudara, peringkat yang terakhir ini ada 445 ayat dalam Al-Quran yang disebut dengan kata-kata muttaqin. Banyak ahli tafsir mengartikan orang-orang takwa ini bermacam-macam. Nah, tapi salah satu saya bunyikan ayatnya dalam Al-Quran. Ini hafal bagi kita, familiar ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Insyaallah surga yang luas langit dan bumi itu disediakan orang yang takwa. Bapak Saudara, tapi saya mengartikan takwa itu ialah orang yang sudah mewakafkan dirinya, harta bendanya, jabatan dan kedudukannya hanya untuk li'ila kalimatillah, untuk agama Allah. Jadi kita nanti tanya diri kita, kalau semua kita, harta benda kita, 80 nyawa kita sudah wakafkan untuk agama Allah, insyaallah kita sudah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Insyaallah balasannya itu adalah surga jannatul ain. Dalam Al-Quran saya baca, dalam hadis Nabi juga, orang yang bertakwa itu kata Allah yang sudah mewakafkan dirinya untuk agama Allah, li'ila kalimatillah, mengharamkan Allah atas dirinya neraka. Haramallahu jasadi alal niran, mengharamkan Allah atas dirinya neraka. Tapi orang yang bertakwa itu insyaallah Allah jamin dia akan masuk surga. Semoga khutbah ini menjadi perhatian kita bersama. Fa'tabiru ya yasar la'allakum turhamun.